Oke, hello guys, welcome back to our channel Dharma Audio Project. Nah, kali ini kita menunya akan membahas the all new Denza D9. Nah, sedikit intermezzo. Nah, ini adalah segmen premiumnya dari BYD. Ya, Denza itu ada sebenarnya kayak Lexusnya dari BYD gitu ya, karena dia akan melawan seperti Lexus, Infiniti, Acura, nah ya you name it lah. Nah, bergerak di segmen yang EV tapi MPV gitu ya, premium. Dan kalau di Indonesia setahu gua segmen ini baru ada Denza. Nah, nggak tahu ya, by the time kalian lihat video ini mungkin sudah ada MPV premium lainnya yang bisa kalian beli. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu apa sih yang bisa kita kerjain untuk Denza D9 ini. Mulai dari depan. Sebelum kita ngomong, kita nyalain dulu mobilnya. Nah, mobil sudah nyala. Kalian bisa lihat, mungkin kalian yang suka lihat Denza gitu ya, terlihat beda nggak? Ya, bagi kalian yang ngomong beda, ya, karena kita menambahkan ini nih, DRL dari sini ke bawah. Karena pada dasarnya kalau Denza yang versi spek Indonesia, dia punya DRL cuma di sini, di sini, udah. Yang bawah ini itu nggak ada. Sebenarnya itu kalau versi China itu sampai bawah. Ini memang aslinya memang seperti ini. Jadi kita tuh modifikasi sesuai sama full speknya Denza Tiongkok. Jadi kelihatannya tuh gimana ya? Gua pribadi ya, kalau lihat DRL-nya cuma dikit kayak gini dan grillnya segede gaban gini tuh kok agak kesepian gitu DRL-nya. Nah, DRL nyambung ke bawah ini lebih gimana ya? Lebih kerasa, lebih mewah gitu loh. Lebih striking, dan turun ke bawah itu kayak seakan-akan tuh senada sama model grillnya gitu loh, ke bawah gitu. Oke, ke samping di bagian sini fog lamp, di sampingnya tuh kan sebenarnya ini sen, ini gua tambahin DRL lagi, dan ini juga berfungsi buat sebagai sen. Nah, simak. Nah, dia berfungsi sebagai sen juga, nggak cuma DRL doang. Karena kalau dia sen kiri, dia mengikuti sen ini, sen kanan juga sebaliknya. Kalau misalkan dia mati, balik lagi ke DRL. Oke. Next, kita akan lanjut bahas modifikasi yang dalam. Yuk, let's go. Oke, kita akan bahas mulai dari belakang dulu ya. Nah, gua bahas yang simple-simple dulu. Yang pertama, untuk akses sliding door bagian sini, aksesnya itu bisa dua cara. Satu, kalian bisa pencet dari sini, tombol layar kecil gini. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang paham, karena tuh memang ada sedikit step gitu ya. Kalau kalian nggak paham tuh, aduh ribet gitu loh, ribet loh. Nah, kalau misalkan kita dari sini, tangan kita tuh mesti agak tekuk gitu loh, agak kurang efektif kalau mood gua gitu ya. Nah, kayak gini tuh ya, nggak enak gitu loh. Nah, gua punya solusi. Gua rubah tombolnya sini. Sebenarnya bukan tombol, ini kayak ada tempat gitu, kayak lubang gitu ya. Ini gua isi tombol sliding door sini secara wireless. Nah, tombolnya ini dia memiliki kayak aksen tuh kristal. Kristalnya itu dia tuh mengikuti shifter yang di depan, karena shifter yang depan itu kan modelnya kayak kristal-kristal gitu tuh. Nah, ini juga mengikuti depan, jadi kesannya tuh kayak satu bahasa gitu loh. Shifter kristal, tombol kristal gitu. Kalau misalkan gua pencet ke depan gitu ya, nah, ke depan. Kalau pencet gua bawah, dia kebuka lagi. Next, nah, yang ini menurut gue akan sangat-sangat kepake banget buat kalian yang duduk di belakang. Which is sebenarnya mobil ini bakal sama ya fungsi kayak Alphard gitu ya.
mayoritas penumpangnya, usernya akan duduk di belakang. Nah, gua sering dapat nih banyak komplain, ya Denza mah banyak kurang minim fitur lah, kalau minim entertainment di belakang, nggak ada monitor buat RSL lah, buat belakang monitor nggak ada. Nah, ini udah gue tambahin. Ini adalah Dynavin Roof Monitor Android sebesar 15 inci khusus untuk Denza. Jadi atasnya itu gua tambahin roof monitor dengan sampingnya, kalian lihat nih, ada ambient lightnya. Pembukaannya yang tadi kalian lihat bisa elektrik. Pembukaan, penutupan juga elektrik, bisa kalian pencet dari sini. Dan ini tuh buat tombol angle ya. Angle depan sama angle ke belakang itu bisa disesuaikan lah ya. Nah, ini OS Android. OS Android, jadi kalian tuh bisa ngakses seperti kayak touchscreen ya. Touchscreen, kalian bisa setel Netflix, bisa ada Play Store-nya, bisa tuh Spotify, YouTube, Google Maps video, dan lain-lain. Pada dasarnya, dia tuh membaca Wi-Fi. Jadi, untuk mengkoneksikannya, kalian cukup nyalain hotspot aja dari handphone, atau nggak mungkin dari modem hotspot, modem wireless, dikonekin ke sini. Jadi kalau misalkan ini sudah terkonek ke Wi-Fi, nah semua Netflix apa segala udah bisa jalan di sini. Oke, saatnya kita ke depan, kita bahas modifikasi yang ke depan. Oke. Kita bahas yang depan ya. Yang pertama, di sini gua punya frame center speaker ya. Udah gua copot. Kenapa gua copot? Nah, kalian lihat deh di sini. Udah beda ya. Kalau misalkan gua nyalain, tuh dia bisa kayak nyala kebuka gitu, dan kebuka dia ada ambient lightnya warna ungu. Nah, kenapa ungu? Karena ambient light center ini kita mengikuti overall kabin ambientnya, jadi itu benar-benar sinkron, bisa menyesuaikan gitu. Keren sekali sih. Dan selain itu dia tuh ada center speaker di sini, dan dia tuh ada sini juga ada kayak tambahan tweeter di sini nih, kiri kanan. Ini center, ini tuh kayak mid range kiri atau enggak tweeter nih ya. Nah, next gua menambahkan ini nih, spion. Spion ini adalah spion digital rear view dashcam. Nah, ini AC seperti ini. Dia tuh standar ya, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ada kayak day and night view. Dan sebenarnya ini gua retrofit ke digital, karena sebenarnya yang versi digital versi yang China itu tuh sebenarnya udah full spek seperti ini gitu loh. Dan ini memiliki satu kamera aja ke belakang, which is nanti bakal gua kasih tahu kamera seperti apa. Dan kalian lihat deh tangkainya. Tangkainya ini yang gua ganti, tangkai itu sama. Dan ini retrofit khusus untuk Denza. Jadi tuh untuk pemasangannya tuh nggak ada yang kepotong kabel, nggak ada yang gue bener-bener bobok apapun. Dan ini semua tinggal plug and play, tinggal colokannya. Karena kalian bisa lihat nih, samping ini, atau kalian kelihatan atau nggak ya, ini kayak ada logo Denza nih di sini. Ini memang retrofit khusus untuk Denza original. Kalau gue kebawahin, nah di sini tuh kayak ada slot buat SD card tuh. Jadi paket pembeliannya itu sudah ada SD card sebesar 128 GB. Dan kalau kalian nggak pengen pakai dashcamnya itu, kalian bisa pencet ini. Nah, dia tuh jadi spion biasa. Dan gue lupa mention, ini tuh bisa di touchscreen ya. Dan sini ada settingannya. Nah, kalian bisa berubah settingannya melewati sini. Tentunya sudah bahasa Inggris, jadi lebih mudah dimengerti. Gue mau ngasih tahu, dashcam yang tadi gue jelasin itu tuh kameranya terletak di sini.
Ya, sebelumnya tuh housingnya nggak segede ini. Housingnya itu cuma khusus untuk kamera 360 doang. Nah, housing kamera 360 yang gue copot, gue pindahkan ke housing yang baru. Jadi bisa kalian lihat di sini ada kamera dashcam, ada kamera untuk 360 bagian belakang. Ini housingnya memang khusus untuk Denza, jadi nggak bisa dipakai untuk mobil lain. Kesannya OEM banget, rekomen banget nih gue. Nah, yang ini mungkin bagi kalian yang suka nyetir sendiri dan ngerasa kok entertainment depannya kayak kurang banget ya, gue menambahkan ini Dynavin Go Play khusus untuk Denza D9. Apaan tuh bang? Ini adalah OS baru, OS Android yang kita tanamin secara plug and play, tinggal colok. Jadi tuh OS ini mengizinkan kalian supaya kalian bisa mengakses seperti kayak Netflix, YouTube, Spotify, Google Maps, YouTube Musik, dan masih banyak aplikasi yang bisa kalian akses di sini semua. Banyak sekali karena dia punya Play Store nih. Kalian tinggal masukin Gmail, kalian bisa download aplikasi yang kalian inginkan. Tapi jangan download aplikasi yang macam-macam guys. Yang verified Play Protect aja, karena kita nggak tanggung nih kalau kalian download aplikasi yang sembarangan error. Nah, kita nggak tanggung guys ya. Yang butuh-butuh aja. Nah, ada fitur yang benar-benar gue pakai banget nih sebagai user ya. Gue demen banget sama fungsi split screen seperti ini. Jadi itu bisa menampilkan dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Jadi itu biasanya pribadi gue pakai tuh buat navigasi dengan streaming service. Nah, gue pakainya tuh YouTube Musik atau nggak Spotify. Nah, kalau lagi denger lagu pakai dua itu, tapi kadang gue juga suka pakai YouTube gitu ya. Nah, bisa juga di sini nih. Jadi untuk ordernya itu juga bisa diganti-ganti. Kalian kalau tinggal klik 2 kali gitu, dia tinggal switch gitu loh. Nah, ini tergantung kalian deh. Kondisi seperti apa bisa diatur sesuai dari keinginan kalian. Terus ada yang nanya, kalau udah masang kayak gini, sistem AC gimana? Hilang dong? Enggak. Jadi kalau misalkan kalian udah pasang ini, kalian masih bisa ke interface Denza ya, tinggal kalian pencet ini. Nah, masih bisa diakses nih dari setting-setting My Car, AVM aslinya, settingan kayak mobil-mobil semua masih bisa diakses. Oh, sampai logo animasinya ini kalian lihat ya di samping ini, di depannya kayak ada DRL nyala sini sebenarnya. It's safe to say kalau mobil ini tuh kena downgrade. Jadi kalian tahu dong, modifikasi kita sudah oke dong. Oke. Udah lumayan banyak ya gua ceritakan untuk modifikasi Denza. Sebenarnya masih ada lagi yang belum gue ceritakan, tapi untuk kendala durasi kita akan bikin video di next video untuk Denza lagi ya. Tentunya sebenarnya bakal masih banyak nih mainannya untuk Denza ini. Oke, bagi kalian yang tertarik pengen modifikasi juga, gua kasih tahu semua kontak person di sini. Bisa kontak kita, tanya ketersediaan stok barangnya, dan bisa janjian juga ke kita. Oke, untuk barang-barang ini semua, nggak semua ready, baiknya kontak kita dulu. Untuk barang-barang tertentu bisa juga diterapkan di Denza lainnya, atau nggak BYD lainnya juga. Kita juga ada nih barang-barang BYD untuk Sea Lion, untuk Seal, untuk Dolphin, untuk M6 dan lainnya. Bisa kalian cek di sosmed kita kayak Instagram seperti ini ya. Oke, untuk pemasangannya semua plug and play, soket to soket. Jadi bagi kalian yang nanya, pasang-pasang ini kayak gini semua void garansi kok? Enggak, sama sekali nggak void, karena sistemnya itu plug and play. Jadi itu nggak ada potong-potong kabel, jadi itu benar-benar sangat-sangat aman. Bisa kalian cek sistemnya. Oke. Untuk pricing bisa kontak ke kita. Paling dari gua itu dulu. Bila kalian suka dengan video bisa like, komen, dan subscribe ke channel kita bila kalian belum. Oke, gua Felix cabut.